Netizen sebut Jokowi kurus dan mirip orangan sawah. Denny Siregar, bodi boleh kurus, nyalinya itu seperti singa, dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seorang netizen pengguna media sosial melontarkan hinaan kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, muka mantan gubernur DKI itu jelek, kurus, dan mirip orang-orangan sawah. Adapun netizen yang menyebut muka Presiden Jokowi jelek dan kurus tersebut yakni pengguna Twitter @maimunah_aza. Lewat unggahannya, netizen itu awalnya menanggapi kicauan Presiden Jokowi di media sosial pribadi Presiden. Dalam kicauannya tersebut, Presiden Jokowi menyebut bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Maka dari itu, kata Jokowi, negara Indonesia sangat terbuka terhadap berbagai kritikan kepada pemerintah. Indonesia adalah negara demokrasi sehingga terbuka terhadap kritikan kepada pemerintah, tweet Presiden Jokowi. Lantaran hal itulah, orang nomor 1 di Indonesia ini meminta kepada setiap unsur kepolisian agar menghormati kebebasan berpendapat. Karena itulah saya meminta setiap unsur kepolisian menghormati kebebasan berpendapat, kata Jokowi. Menurut Presiden, kritikan terhadap pemerintah hendaknya ditanggapi oleh aparat kepolisian dengan pendekatan persuasif dan dialogis. Kritikan tersebut hendaknya ditanggapi dengan pendekatan persuasif dan dialogis, kata Presiden Jokowi. Menanggapi kicauan Jokowi tersebut, netizen Maimunah_aza pun beranggapan bahwa dirinya juga boleh mengkritik mantan wali kota Solo itu. Tuh lihat cuitan Pak Jokowi, berarti saya pun boleh mengkritik, tulis netizen tersebut. Dia pun memberikan contoh kritikannya dengan menyebut muka Presiden Jokowi jelek, kurus, dan mirip orang-orangan sawah. Contoh Pak Jokowi itu mukanya jelek, kurus, dan mirip orang-orangan sawah, tuturnya. Pegiat media sosial Denny Siregar kembali melontarkan pujian setinggi langit kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Denny Siregar mengaku sangat mengagumi sikap Jokowi yang sangat pemberani meskipun secara fisik menurutnya tidak terlalu meyakinkan. Jokowi dinilai sangat berani dan mempunyai nyali yang besar untuk dapat menumpas berbagai macam permasalahan dan konflik di negara ini. Hal tersebut disampaikannya langsung dalam sebuah video yang diunggah oleh kanal YouTube 2045 TV pada Kamis 14 Oktober 2021 kemarin. Hal yang saya kagumi dari seorang Jokowi adalah keberaniannya. Bodinya sih boleh kerempeng, tapi nyalinya itu seperti singa, kata Denny Siregar. Kemudian dia juga menyinggung dan membandingkan era Jokowi dan era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Denny Siregar menganggap prestasi yang ditunjukkan oleh Jokowi lebih terlihat dibandingkan dengan era SBY selama 10 tahun. Beda banget yang punya pangkat jenderal tetapi selama 10 tahun memimpin enggak berbuat apa-apa, tuturnya. Nyali yang dipunyai Jokowi dianggap Denny Siregar sudah banyak diakui oleh beberapa tokoh yang ada di luar negeri. Disebutkan juga bahwa salah satu nyali Jokowi adalah sang presiden berani menghentikan penjualan biji nikel dalam bentuk mentah. Eropa banyak mengimpor dari Indonesia untuk menyuplai pabrik-pabrik bajanya. Di sini biji nikel itu diolah dan dijadikan baja dan baja itu diekspor lagi ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal, imbuh Denny Siregar. Jadi selama puluhan tahun kita hanya mengekspor biji nikel dengan harga murah ke Eropa dan membeli baja dari Eropa yang bahan bakunya dari kita dengan harga yang mahal, sambungnya. Lebih lanjut, menurut Denny Siregar selama Indonesia hanya dibodohi oleh Eropa karena menjual biji nikel dengan harga murah dan dibeli lagi dalam bentuk baja dengan harga yang lebih mahal. Kebodohan itu menurut Denny Siregar karena Indonesia dianggapnya sudah membodohi diri sendiri karena lebih senang menguras sumber daya alam yang tersedia di negara ini. Terlebih, dia juga sangat menyayangkan dalam penjualan itu dikatakan banyak para pejabat dan mafia yang main belakang lewat jalur komisi. Pejabatnya dibuat kenyang sehingga gak mau belajar dan kita tetap terbelakang dalam hal teknologi. Gak bisa mengikuti perkembangan zaman dan nyaman menjadi budak Eropa karena pejabat kita rakus dan kenyang, bebernya. Mental-mental seperti itu dianggap Denny Siregar ingin segera diubah oleh Presiden Jokowi per Januari 2020 lalu. Adanya aturan biji nikel dalam bentuk mentah tidak boleh lagi diekspor ke luar negeri. Kemudian, Indonesia hanya mengizinkan ekspor biji nikel yang sudah setengah jadi atau yang sudah diolah dan harga jualnya jauh lebih mahal dari sekadar bahan mentah. Akibat kebijakan baru itu, Denny Siregar meyakini bahwa sejumlah negara di Eropa mengamuk karena industri baja mereka bisa bangkrut. Indonesia memegang hampir 30% kapasitas ekspor biji nikel di dunia dan itu sangat berpengaruh sekali di Eropa. Karena biasanya mereka beli biji nikel dalam bentuk mentah dengan harga murah, tugas Denny Siregar. Sekarang mereka dipaksa membeli biji nikel yang sudah diolah dengan harga yang mahal, sambungnya.
HRS serukan doa kehancuran pihak terlibat tragedi kilometer 50. Ini respon Mu'annas Alaidin dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru saja melunak dengan mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena sudah diperlakukan dengan baik di ruang tahanan. Imam besar HRS sekarang kumat lagi. Beliau menyerukan doa kehancuran bagi pihak yang terlibat tragedi kilometer 50. Entah lupa minum obat atau kalau minum obat malah tidak waras, tapi ya inilah HRS yang sebenarnya. Padahal kalau kita tarik balik ke belakang, ya yang masalahnya dia juga. Bikin kerumunan, ngundang massa, pasang baliho enak jidat, begitu ada surat panggilan dari kepolisian malah main petak umpet. Polisi sampai beberapa kali mengirim surat panggilan ke markas zombie. Bukan disambut dengan baik, polisi malah diusir dan diteriaki kalimat takbir bercampur kebencian. Coba kalau HRS tidak main petak umpet dan kabur-kaburan, tinggal datang memenuhi panggilan polisi, maka jangankan tragedi kilometer 50, malah kemungkinan terbaiknya HRS akan bebas atau cuma dikenakan denda. Jadi kalau sekarang HRS serukan doa kehancuran pihak terlibat tragedi kilometer 50, maka bisa dipastikan doa tersebut akan berbalik sendiri kepada HRS. Seruan HRS ini menjadi bukti bahwa seruan HRS saat aksi 212 kemarin hanyalah siasat busuk beliau. HRS meminta acara tersebut untuk tidak ada aksi hina orang dan jangan ada agenda politik. Padahal sesungguhnya hal tersebut adalah upaya HRS bermain politik pencitraan. Pertama, supaya aksi 212 dianggap aksi damai. Kedua, supaya buzzer radikal bisa melakukan propaganda bahwa radikalisme hanyalah pengalihan isu pemerintah. Pakai acara terima kasih sama Kapolri yang Kristen, ternyata semua itu hanyalah drama murahan HRS yang mudah terbaca. Sekarang HRS kumat lagi. Dilansir suara.com, HRS menyerukan, serukan kepada segenap habaib dan ulama, serta pimpinan masjid dan musola, pesantren dan madrasah, majelis zikir dan taklim, ormas dan perkumpulan, serta pemukiman dan perumahan untuk menggelar haul 6 syuhada secara serentak di tempat masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021 dari maghrib sampai isya, diisi dengan tahlil, yasin, zikir dan doa bagi para syuhada. Komentar penulis, syuhada itu adalah pejuang Allah yang mati di jalan Allah. Kalau memang yakin mati di jalan Allah dan akan mendapat bonus 72 bidadari, maka seharusnya HRS malah berterima kasih kepada polisi. Kalau malah mendoakan yang buruk artinya malah tidak yakin atau hanya sekedar agenda politik. Penulis sangat miris jika memang ada agenda politik, karena acaranya adalah ibadah. Ibadah dipakai untuk kepentingan politik sangat tidak mencerminkan status HRS sebagai imam besar, serta doa untuk keselamatan negeri sekaligus doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam tragedi kilometer 50. Komentar penulis, entah HRS selama di penjara pernah ngaca atau tidak, menyerukan doa untuk keselamatan negeri, padahal dirinya adalah bencana untuk negeri ini. Banyak sekali anggota dan petinggi di ormas HRS yang terlibat kasus terorisme. HRS sebagai imam besar seharusnya malu telah gagal menjaga ormas sebagai umat Islam yang rahmatan lil alamin. Ormas HRS yang disusupi banyak pelaku terorisme atau sengaja dibuat untuk tempat berlindung pelaku terorisme adalah bencana bagi Indonesia sehingga wajar dibubarkan. Lalu soal kehancuran pihak yang terlibat tragedi kilometer 50, apakah HRS tidak sadar kalau kejadian tersebut tidak akan terjadi jika HRS tidak mencoba kabur, membawa nama laskar pas Pambib dengan dipersenjatai senjata api. Bahkan korban menikmati aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak dengan polisi. Tidak mungkin para pas Pambib melakukan hal tersebut dengan riang gembira jika tidak ada yang mengajarkan. HRS adalah petingginya, mungkin memang ada bawahannya lagi yang mengajarkan laskar tersebut, tapi jelas HRS bertanggung jawab atas semua kegiatan di ormas bentukannya. Terakhir, harusnya HRS malu menjadikan acara ibadah yang diisi doa keselamatan negeri, tapi menyerukan kehancuran buat orang lain. Bagaimana negara bisa selamat jika kebencian itu terus-menerus diajarkan secara turun-temurun? Tapi bagaimanapun juga seruan sudah terucap dari mulut bibir. Tugas aparat dan BIN untuk mengawasi acara tersebut jika sampai ada seruan untuk makar dan mengarah kepada terorisme, maka aparat sebaiknya jangan ragu-ragu untuk menghajar mereka. Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum atau KPMH Habib Mu'annas Alaidin memberikan respon terkait dengan seruan Habib Rizik Syihab untuk menggelar doa zikir pada 7 Desember mendatang. Menurut Mu'annas, seruan Habib Rizik tersebut sangat tidak pantas, apalagi kasus tersebut masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya menilai seruan Habib Rizik itu sangat tidak pantas, selalu dibungkus dengan agama, kali ini modusnya doa.
Dalam doa dan bermunajat itu ada kebaikan, bukan sebaliknya. Sebab siapapun yang mendoakan jelek orang itu sesungguhnya dia sedang mendoakan dirinya sendiri, kata Mu'anas kepada wartawan Minggu 5 Desember 2021. Menurut Mu'anas, seharusnya Habib Rizik sadar dan introspeksi diri, khususnya di dalam peristiwa kilometer 50. Seharusnya insiden kejar-kejaran hingga saling serang antara pengawal Habib Rizik dan polisi tersebut tidak sampai terjadi. Seandainya dia hadir dan penuhi panggilan polisi ke-1 dan 2 sejak awal dalam kasus protokol kesehatan yang sudah dinyatakan terbukti bersalah, bisa saja dipastikan itu tidak akan pernah terjadi, ujarnya. Ia menegaskan bahwa para perwira Polri yang terlibat dalam kejar-kejaran itu sudah mendapatkan perintah pengintaian karena Habib Rizik tidak kunjung memenuhi panggilan polisi. Ditambah ada seruan pengepungan Mapolda Metro Jaya oleh simpatisan FPI, maka sudah wajar ketika ada anggota kepolisian melakukan pengintaian tersebut. Bayangkan Habib Rizik membiarkan ada ancaman pendukungnya saat itu bakal mengepung Polda Metro Jaya dan akan membuat kericuhan dan tindak anarkis, infonya. Belum lagi petugas sempat dicegat dan dihalangi datang hanya karena membawa surat panggilan di tempat kediaman Habib Rizik di Petamburan, infonya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.